Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mila Muharani, NIM 17 14 20 137, UAS PBSD semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satu bank berhubungan dengan dana masyarakat dan kondisinya terlihat bahwa porsi dana pihak ketiga lebih besar daripada modal. Maka daripada itu, jelaskan cara bank syariah agar dapat melindungi deposan dari kerugian dan jelaskan fungsi dari lembaga pinjaman simpanan. Yang kedua itu, jelaskan mengenai alternatif yang tersedia bagi bank syariah. Yang ketiga, jelaskan mengenai jenis risiko yang melekat pada bisnis perbankan, bagaimana langkah untuk meningkatkan budaya manajemen risiko di bank syariah. Pertama itu untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan pada saat bank dalam keadaan insolvable dan likuidasi, untuk menyerap keinginan yang tidak diharapkan, guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tepat. Dan selanjutnya itu tugas dan fungsi lembaga pinjaman simpanan atau LPS. Berdasarkan undang-undang tersebut, LPS merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah, penyimpanan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangan simpanan nasabah. Bank konvensional yang dijamin LPS berbentuk tabungan, deposito giro, sertifikat deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selain itu, LPS juga menjamin simpanan nasabah bank syariah, yaitu dalam bentuk giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Yang kedua itu, bank syariah tidak melakukan pinjam-meminjam dengan bunga, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan bank syariah melakukan pembiayaan dalam akad-akad bagi hasil dan akad jual beli nasabah. Mudharabah salah satu contoh dari akad jual beli yang diterapkan di perbankan syariah, yang dapat diterapkan dalam semua investasi. Poin yang ketiga yaitu yang pertama, risiko kredit. Risiko akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Yang kedua itu risiko pasar, risiko akibat perubahan dan kondisi pasar. Yang ketiga itu risiko likuiditas, risiko akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Yang keempat itu risiko operasional, risiko akibat ketidakcukupan. Yang kelima itu risiko hukum, risiko yang timbul dalam tuntunan hukum. Yang keenam itu risiko strategik, risiko akibat ketidaktepatan bank dalam memenuhi keputusan atau mengambil keputusan. Yang ketujuh itu risiko reputasi, risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan atau stakeholder. Yang terakhir itu risiko kepatuhan, risiko yang timbul akibat bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Yang selanjutnya itu risiko budaya atau risiko kultur, merupakan perilaku semua personil berinteraksi dan persepsi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan risiko. Budaya risiko menjadi semakin nyata pentingnya karena implementasi suatu sistem manajemen risiko meliputi tugas dalam operasional sehari-hari. Dalam keseharian tersebut, faktor budaya kerja berkaitan dengan risiko itulah yang akan lebih menonjol dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi sistem ketimbang sistem itu sendiri. Cukup sekian penjabaran dari jawaban UAS Sistem Pengawasan Perbankan Syariah.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.